Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia buat kawan-kawan semua. Semoga hingga detik ini dan di hari-hari selanjutnya, kawan-kawan selalu sehat selamat, segar bugar, sukses mulia, senantiasa dilancarkan dan dimudahkan segala aktivitas dan urusannya hingga tuntas dengan hasil yang tentunya sesuai target dan sangat memuaskan. Jumpa lagi dengan saya di channel Baca Trending yang selalu setia mengajak kawan-kawan untuk menyusuri jagat digital ya, untuk memantau, melihat-lihat begitu, untuk memonitor ungkapan-ungkapan netizen dalam menyikapi isu atau peristiwa-peristiwa yang dianggap penting. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kawan-kawan, sahabat-sahabat yang senantiasa untuk menyimak video-video sajian dari Baca Trending untuk memonitor isu yang lagi hangat ini ya, yaitu rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Sebetulnya isu ini sudah lama beredar, masih desas-desus, belum ada kepastian begitu ya. Namun dalam seminggu terakhir tampaknya sudah ada semacam titik terang dalam waktu dekat pemerintah akan menaikkan harga BBM. Nah tentunya ya harga BBM ini kalau kita boleh saya katakan ini seperti takdir saja ya. Jadi keputusan menaikkan atau menurunkan harga BBM ini kan seperti kita hanya bisa menerima gitu. Seperti bagaimana kita menerima takdir dalam kehidupan kita ya. Karena apa kawan-kawan? Kalau kita lihat dari sejarah kenaikan harga BBM itu, ini sudah secara panjang lah ya. Sejak era Soekarno misalnya sekitar tahun 1966 itu kan ya BBM itu masih murah karena memang ada subsidi ya. Kita ini sudah lama terbiasa dengan subsidi BBM. Dalam beberapa catatan tentang sejarah BBM, harga BBM itu kan sejak zaman Soekarno mungkin masih kalau tidak keliru sekitar 0,3 rupiah. Jadi belum bisa bayangkan sih rupiahnya itu pakai duit apa ya. Mungkin pada saat itu setara yang sekarang kali ya. 0,3 rupiah terus naik lagi, terus naik seperti sampai bahkan sempat turun ya sampai 0,4 rupiah. Baru kemudian pada awal-awal Orde Baru itu naik drastis ya dari 0,4 rupiah menjadi 4 rupiah sampai terus gitu naik. Jadi memang jarang sekali BBM itu turun dalam jangka yang panjang. Di tahun 91 era di Soeharto misalnya sempat BBM itu mungkin sekitar harga 250 atau hingga 500 perak gitu ya, seingat saya ya waktu itu era Soeharto. Cuman kemudian terakhir ya, jadi kalau seingat saya masih merasakan premium. Kalau orang dulu mengatakan bensin ya itu 350, 300 saya masih tahu itu 300, kemudian 500, 550 ya. Era Soeharto naik lagi kemudian jadi sempat 700 ya. Terakhir kalau nggak salah era Soeharto 1800 sebelum Soeharto diturunkan ya. Lalu pada era Habibie itu sempat naik, tapi saya lupa, saya tidak melihat catatan. Sepertinya ada deh. Era Gus Dur juga sempat ada diturunkan. Nah,
diturunkan 500 perak waktu itu. Kalau tidak keliru ya, coba dicek Anda bisa ini. Gus Dur sempat menurunkan jadi dari 1000 era Soeharto 1800 diturunkan jadi 1100 sekian gitu. Cuman kemudian sempat naik lagi, saya lupa itu kalau nggak salah dulu sekitar era 2000-an, kisaran 1000 sekian gitu, sempat naik. Di zaman Megawati juga begitu. Jadi memang cuman di Gus Dur itu sempat memang kalau nggak salah 2 kali itu menurunkan harga BBM. Tapi ya itu tadi kawan-kawan, dia itu menurunkan harga BBM tuh, turunnya harga BBM biasanya tidak berlangsung lama. Ya. Era Megawati naik ya, beberapa kali naik, 2 kali kalau nggak salah selama 2 tahun kepemimpinannya. Itu harga 1650 naik kemudian menjadi 1800. Di era Bambang Yudhoyono begitu, SBY ya, dari 7 kali perubahan kalau tidak keliru 4 kali naik, 3 kali turun. Bahkan sempat turun 2 kali ya, pada tahun 2000 berapa sih? 2004 mungkin, saya 2014 ya, gitu kan. Itu sempat diturunkan jadi 6.500 gitu kan, jadi 5.500, tapi kemudian naik lagi lah ya. Jadi memang dalam sejarahnya itu memang kita tidak pernah mengalami turunnya harga BBM secara lama gitu, biasanya sebentar lagi naik lagi. Ini mungkin karena terkait fluktuasi harga minyak dunia ya, saya kurang tahu, saya kira gitu. Nah di era Jokowi memang ini ada sebuah perubahan besar kawan-kawan, karena Jokowi melihat karena memang secara bertahap itu menarik subsidi BBM. Sejak tahun subsidi BBM itu tercatat ketika Jokowi memerintah 2014, itu subsidi BBM kalau tidak dalam catatan beberapa catatan media gitu, ada sekitar 191 triliun kalau tidak keliru, baru kemudian dipotong menjadi sekitar 39 sekian. Nah, jadi memang drastis kawan-kawan. Jadi pemerintahan Jokowi memang agak berbeda di situ. Tentu pemotongan ini menjadi sebuah guncangan sendiri. Ya orang yang sudah lama disusui gitu ya, disuapin, merasa nyaman, merasa murah, tiba-tiba dicabut subsidinya, hingga lonjakan itu terjadi. Dan di era Jokowi memang dengan beberapa pertimbangan tertentu bahwa subsidi BBM justru bukan berarti ditarik terus kemudian dibiarkan begitu saja, tetapi dialihkan atau dikompensasikan ke hal-hal yang lebih produktif lainnya. Kalau dalam pemerintah Jokowi jelas ada infrastruktur dan sebagainya. Bahkan dalam beberapa kali ada semacam kompensasi bantuan langsung tunai. Dan sepertinya kalau dari berita yang terkini memang yaitu tadi saya katakan, takdir kenaikan BBM sepertinya tidak bisa kita tolak dan akan diputuskan dalam waktu dekat oleh pemerintah, dan dari catatan terakhir tampaknya itu akan dikompensasikan ke dalam bantuan menjadi bantuan. Jadi subsidi itu dialihkan begitu menjadi bantuan langsung tunai yang nanti akan diberikan biasanya kepada mereka yang dianggap berhak untuk menerima. Biasanya kalau kemarin biasanya sekitar kalau dari berita terkini 600.000. Nah, saya tidak tahu nanti bagaimana mekanismenya, tapi kira-kira begitu. Nah, namun demikian banyak orang yang tidak sepakat dengan itu, menyangkut aktivitas BLT-nya. Ya, ini saya tidak dalam punya kapasitas untuk menganalisis itu. Saya ingin mencoba mengingat kembali ya, berdasarkan atau mengungkap kembali bahwa itulah keputusan pemerintah, bahwa subsidi BBM yang secara bertahap memang tidak bisa dihindarkan. Dan ini karena kawan-kawan sekalian, saya kira memang bagaimana menaikkan harga BBM ini tidak bisa
dihindarkan ya, tidak bisa dihindari gitu kan. Karena memang situasi global juga ya. 2 tahun lalu kita masih belum beranjak sebetulnya, belum pulih benar dari serangan pandemi yang sempat melumpuhkan aktivitas ekonomi. Dan juga ditambah setelah itu perang ya. Jadi yang cukup memengaruhi, menurut beberapa pengamat, memengaruhi kenaikan harga minyak. Kurang tahu, bisa dicek kawan-kawan ya. Tampaknya yaitu yang saya maksud adalah perang Ukraina dengan nampaknya seperti belum akur juga, sehingga menimbulkan semacam inflasi global. Nah ini yang kemudian situasi global ini yang kemudian oleh pemerintah disiasati ya, agar supaya situasi fiskal di APBN kita sehat gitu ya, atau stabil ya. Nah itu dengan cara mencabut subsidi. Tapi kawan-kawan, terlepas dari itu kita coba lagi ya. Ini kan berdasarkan beberapa media yang saya baca begitu. Kita coba periksa lagi, terlepas dari apakah memang kita yakin pemerintah punya pertimbangan-pertimbangan matang ya, dengan segala plus minusnya. Tetapi yang kita akan bahas pada kali ini bagaimana sebetulnya rencana ini direspon, disikapi oleh publik digital gitu ya. Bagaimana sebetulnya. Nah kita coba sebagaimana biasanya saya ajak Anda untuk mencoba membaca sikap-sikap atau ungkapan-ungkapan atau respon publik jagat digital melalui platform mesin agregator secara live. Kita langsung masuk aja kawan-kawan. Nah ini dia, kita coba langsung ketik harga pakai menggunakan kata kunci harga BBM. Ya, kita cek 7 hari terakhir. Ya ini ada 59.000 result atau expose dari berbagai media. Dianya kawan-kawan, ada news, newsletter, blog, forum, Twitter, YouTube, TikTok, dan sebagainya. Kira-kira dari situ. Lalu kemudian ini kawan-kawan, pada ini ada lonjakan ya, ada lonjakan di bulan kapan? Ini ada lonjakan sekitar, lonjakan lumayan nih kawan. Ada lonjakan ya, 29 pada tanggal 29. Jam 6 sore hingga jam 7 tadi ya. Nah nanti kita tidak tahu, cek besok gitu ya. Hari ini tanggal 30 dan selanjutnya ya. Kalau tidak, beritanya, kabarnya mungkin awal September. Sebentar lagi, 2 hari lagi akan keputusan kebijakan kenaikan itu akan diberlakukan begitu kan kawan. Kita lihat ya, ini ada engagementnya, wah ini besar sekali. Jadi dari 59.000 result itu, expose itu ternyata ini sangat respon publik sangat besar sekali, sangat aktif ya, mencapai 251.000 lebih ya, berupa respon, likes ya, share, komen dan sebagainya ya. Ini itu menunjukkan bahwa isu ini menyita perhatian publik di jagat digital ya. Kita lihat sentimennya kawan-kawan. Ini dia kawan-kawan. Kita lihat sentimennya ya. Ini sangat, saya kira ini sudah terlihat bahwa rencana kenaikan BBM ini direspon secara negatif ya, memiliki sentimen negatif ya. Nah, ini besar, 47,5% berbanding 3,9% yang memberikan tone atau sentimen positif. Artinya memang kita bisa membayangkan ini kawan-kawan, bahwa rencana pemerintah ini, kalau pasti ada kritik ya, bahkan mungkin ya ada nyinyir juga, bahkan mungkin yang paling keras adalah penolakan ya, seruan penolakan. Ini bayangan saya, kita cek aja hasilnya seperti apa sih gitu kan. Coba lihat ya.
supaya kita lihat isinya apa aja ya, dan siapa aja yang memberikan respon negatif ini. Cukup besar kawan-kawan, ini sudah kelihatan bahwa sikap publik di Jaga Digital jelas memberikan sentimen negatif ya. Bisa kita cek kawan-kawan ya, di sini kita periksa isinya. Nah, memang kawan-kawan sekalian, ini selalu kenaikan BBM selalu mengundang pro kontra, tetapi memang selalu banyak ditolak gitu ya. Karena memang dampaknya begitu dalam, karena ketika nilai BBM dinaikkan itu pasti akan mendongkrak inflasi ya. Yang paling sangat dirasakan itu persoalan kenaikan harga-harga bahan pokok, dan yang biasa dirasakan pula biasanya ongkos untuk kita transportasi ya. Yang kadang-kadang heboh ini sebelum ada keputusan untuk menaikkan, kadang-kadang secara psikologis orang-orang sudah menaikkan harga-harga padahal keputusan itu belum ada gitu ya. Jadi seperti apa namanya, bukan euforia ya, apa namanya, panik gitu, perasaan panik gitu, sehingga dia menaikkan harga-harga sebelum dinaikkan harga BBM ya. Nah ini kawan-kawan sekalian bisa lihat mereka yang memberikan tone negatif. Ini ada Mas Piu ya. Oh ini sangat keras sekali. Jokowi bohong soal besaran subsidi 502 triliun. Pakar ekonomi Antoni Budiawan, subsidi BBM cuma 11 triliun. Oh ini sangat ekstrim. Saya tidak tahu ya bagaimana perhitungannya. Ini pengamat ekonomi pasti punya perhitungan sendiri, tapi ini perlu dicek ya, karena kadang-kadang seorang pengamat belum tentu tahu benar ya bagaimana sebetulnya. Tapi inilah sikap publik sekarang melalui jadi pemikiran Antoni Gunawan ini di share gitu oleh Mas Piu aja, nah, ini akunnya, bahwa Jokowi ini anggap berbohong. Jokowi bohong soal besaran subsidi 500 triliun. Oke, ini kita saya tidak ingin membahas lebih jauh karena saya tidak punya kompetensi soal ini. Tapi yang jelas respon unggahan dari Mas Piu ini engagementnya tinggi kawan-kawan ya, komentarnya sampai mencapai 11.000, di retweet 3,6 ribu, di likes 8.000, dan Mas Piu ini adalah salah satu influencer yang cukup banyak pengikutnya. Jadi soal kebohongan subsidi ini memang mestinya harus ditanggapi oleh pemerintah ya, karena apakah benar atau tidak, supaya publik tahu gitu sebetulnya apa sih yang terjadi, dilakukan secara transparan begitu saja. Tapi ini sekali lagi ini yang memberikan sikap atau tone negatif ya. Bocoran harga BBM, apa kabar warga yang UMR rendah? Ya ini memang tadi saya bilang bahwa ini akan memukul masyarakat menengah ke bawah kawan-kawan ya. Mungkin bagi mereka masyarakat menengah ke atas tidak terasa ya, tapi bagi masyarakat menengah ke bawah akan sangat terasa. Bayangkan mereka yang terbiasa menaik ojek online misalnya. Saya yakin ketika misalnya dinaikkan di awal September, pasti harga-harga transportasi akan naik ya. Biasanya seperti itu. Lalu kemudian ada ini dari Merapi Uncover ya. Ini cukup besar juga kawan-kawan engagementnya, meskipun tidak sebesar dari Mas Piu ya. Kalau tidak keliru, Mas Piu ini memang akun Twitter yang cukup bersikap kritis kepada pemerintah. Lalu Merapi Undercover, ini dia engagementnya bisa dilihat. Lalu Maudi Asmara ya. Nah, ini Maudi Asmara ini salah satu influencer sama dengan Merapi Undercover ini ya. Followernya sampai 100 ribuan ya. Maudi Asmara, daripada naikkan harga BBM, Susi, lebih baik tenggelamkan saja lembaga yang tak perlu dan lebih rasional. Kawan-kawan kira-kira ya. Banyak sekali. Ini ada Alvin Lee. Alvin Lee kalau tidak keliru dia
dulu pernah jadi politisi PAN ya, sekarang entah di mana dia. Sekarang, ketika harga minyak dunia nyungsep ke level di bawah, pemerintah sama sekali tidak turunkan harga BBM, bukannya subsidi malah laba. Pilihan harga minyak dunia naik, bergegas naikkan harga minyak. Terjun bebas, harga kapan turunnya? Bagi orang awam mungkin ini agak masuk akal, tapi saya kira tidak semudah itu ya kawan sekalian, karena banyak faktor. Ini lagi, kawan-kawan bisa menyimak beberapa ini ya, dan melihat mungkin versi pemerintah juga itu sangat penting kawan-kawan ya, biar cover both side gitu ya. Nah, ya kita tahu bagaimana sih tanggapan pemerintah, apa alasan-alasan dasarnya dan strateginya supaya tidak berdampak begitu dalam gitu. Itu saya kira Anda bisa baca tanggapan pandangan-pandangan dari pemerintah. Oke, ini Bu Susi mantan Menteri Kelautan ya, itu mengajak pemerintah untuk berhemat anggaran dengan membubarkan lembaga yang tidak perlu ya. Oke, Bu Susi, saya kira Bu Susi sedikit banyak tahu ya karena pernah di pemerintah. Ini PKS melakukan penolakan kawan-kawan ya. PKS memang akan selalu bersifat kritis kepada pemerintah. Lalu ini PKS semua, wow, ini PKS ya. Indonesia negara penghasil minyak, kenapa harga BBM mahal dan harus impor? Ini pertanyaan awam biasanya kan. Jadi memang sepertinya pemerintah sudah memberikan punya jawaban atasnya. Tapi ini bagi orang awam mungkin logika ini, pertanyaan ini masuk akal gitu ya. Ini Farid Gaban, nah ini orang wartawan juga Farid Gaban. Salah satu alasan klasik pemerintah ketika mau menaikkan harga BBM, uang cuma dibakar di jalanan, terlalu banyak mobil motor pribadi. Tapi dari tahun ke tahun obsesi pemerintah sendiri bikin jalan tol, sistem transportasi privat yang mendorong pemilikan kendaraan pribadi. Nah ini Farid Gaban ini seorang jurnalis senior sebetulnya, dan dia jadi aktivis ya sekarang ya. Dan cukup kritis juga pandangan-pandangannya, dan bahkan bukan hanya cukup, sangat kritis ya, dan pandangan-pandangannya. Dan tampaknya Farid Gaban ini kurang sepakat untuk terhadap keputusan pemerintah, rencana keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM ini. Oke, ini pasti akan terjadi perdebatan juga. Tampaknya ada ini lambe waras, yang naikin tarif listrik siapa, yang naikin gas LPG siapa, yang naikin BBM siapa, yang tidak bisa. Oke, ini kawan-kawan ya, ini dia banyak sekali yang memang banyak, berarti memang rencana kenaikan ini cukup mendapatkan reaksi keras dari publik netizen. Tapi memang benar ya kawan-kawan, ya, kenaikan itu memang cukup menyakitkan. Tapi ya itulah, ini seperti takdir gitu kan, dari waktu ke waktu sejak zaman era Soekarno, yang seperti saya sampaikan tadi. Nah ini ada Azam Mujahid ya, terima kasih Pak Mul anggotanya yang telah menyuarakan pembelaannya terhadap rencana kenaikan BBM. Ini salah satu Azam Mujahid Izul Haq, ini seorang influencer juga yang juga berada dalam, yang mendukung gitu ya. Ini influencer yang cukup lumayan ini. Meskipun engagementnya tidak begitu tinggi ya, followersnya 300 sekian, wow. Mas Piu. Nah ini Jokower, wow, Mas Piu ini sebetulnya kontra, ini satir aja ini ya. Ya ini Fadlizon ya, ketika harga minyak dunia turun pemerintah mau naikkan ya, sure, obatnya di mana? Ini memang Fadlizon selalu melancarkan kritik keras terhadap pemerintah ini, meskipun partainya sendiri itu partai koalisi ya.
mungkin saya nggak tahu atas nama DPR mungkin, bukan atas nama partai ya. Itulah, ini nggak heran kalau Fadlizon ini selalu menyuarakan suara-suara kritis. Ini sama seperti tadi sebetulnya, bahwa ini logika awam, kalau minyak dunia turun kenapa pemerintah menaikkan BBM, ini perlu penjelasan saja. Dan saya kira ada lah, ini pertanyaan umum sebetulnya sejak dulu ya, bagi orang awam memang ini masuk akal. Nyali Sarif ada juga ya. Ini satir betul sebetulnya ungkapan Fadlizon, tapi ditangkap oleh mesin sebagai yang positif. Ini satir, kritik ya. Kabar baik dari Ibu ini adalah harga BBM tak bisa dipertahankan lagi, harus dinaikkan. Jadi beban APBN sebesar 190 triliun bila tidak naik. Oke, mengurangi beban. Dukung. Kenaikan BBM akan membuat harga kebutuhan bahan-bahan makan menjadi naik dan mahal. Rakyat semakin terbebani hidupnya. Stop kenaikan BBM. Ini nah ya mesin ini ya. Tapi biasanya kadang-kadang mesin itu karena text mining, dia itu tidak secara presisi gitu membaca berita yang ambigu ya, karena text mining ya. Oke, ini kawan-kawan yang suara-suara yang mendukung kira-kira begitu ya. Ya, sekali lagi ternyata rencana pemerintah mendapatkan sentimen negatif dari publik netizen. Kita cek siapa aja sih yang banyak menjadi influencer nih, cukup kuat terkait harga BBM nih. Kita cek aja. Wah, ini tadi. Ini influencernya IG Merapi ya. Ini posting sekali tapi engagementnya sampai 6,9 ribu kan. Tinggi lumayan. Ada mau di Asmara, posting unggahannya 1 tapi cukup besar. Nah, ini ada Mas Piu, unggahannya 3, engagement 15.000. Ini paling besar kawan-kawan. Ini ada juga sebetulnya tim Detik ya juga ya. Ini karena media kan cukup tinggi engagement. Ya, ini ada Alvin Lee juga tampaknya diposisikan sebagai influencer karena memang engagementnya lumayan ya. Listnya juga lumayan jangkauan. Jadi dia masuk jadi top influencer kira-kira begitu. Lalu ini dia, kita lihat demografiknya. Oh, ini menarik kan kawan. Kenapa yang bersuara merespon lebih banyak laki-laki ya, hampir 70% mayoritas. Mana suara perempuan ini 31%. Itu cukup mengherankan ya. Mestinya ibu-ibu paling merespon ya, rata-rata ibu-ibu ya. Kenapa ya? Ini banyak saya kira alasan-alasannya, tapi yang jelas perbedaannya di sini ya. Nah, ini dari sisi usia. Nah, ini menarik karena usia-usia 25 sampai 34 tahun yang gencar lebih besar merespon ini ya. Karena di usia-usia begitu adalah usia yang bekerja gitu, yang jadi ibu rumah tangga, sudah menikah, punya rumah tangga gitu, sehingga merasakan betul dampak dari kenaikan BBM kalau ini dilakukan. Inflasinya ya, kebutuhan pokok dalam menghidupi keluarganya itu mungkin akan lebih berat ya kawan-kawan. Nah, sementara di sini usia 18 sampai 24 tahun cukup besar juga tapi kurang merespon. Mungkin ini di usia-usia orang yang masih masih sibuk dengan aktivitas ini ya, belajarnya ya. Mungkin tidak semuanya, tapi orang yang lebih tua lebih aktif merespon, kira-kira begitu ya, menyikapi isu ini. Well, ini top visionnya ada konsultan yang lebih besar, ada author, writer, artis juga bicara ini ya. IT profesional kira-kira ini. Oke. Baik, kita langsung aja ke top isunya.
dia kawan-kawan. Dulu warnanya ya, biar enak dibaca. Kita ubah dulu warnanya. Oke. Ini dia kawan-kawan. Ini dia, besar aja. Ini top isunya atau tagar-tagar apa yang diramaikan, diamplifikasi oleh Jagat Digital terkait dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM ini. Benar kawan-kawan ya, di sini jelas ya ada banyak penolakan ya, nuansa penolakan di sini ya. Di sini ada mahasiswa tolak kenaikan BBM, PKS tolak kenaikan BBM ya, tolak kenaikan harga BBM. Lalu kemudian, wah ini subsidi BBM bodong, ini maksudnya apa teman? Tetapi ini yang menarik, ternyata ada tagar Demokrat bersama rakyat. Ini apa iya ya? Mungkin ya itu tadi, Demokrat dan PKS ini dalam satu garis kawan-kawan. Di luar partai-partai yang notabene berada di luar pemerintahan. Jadi wajar kalau kemudian di sini mereka bersikap menolak. Kita cek aja ya kawan-kawan ya. Ini ada yang terbesar dulu, nanti kita cek. Yang terbesar Demokrat bersama rakyat. Periksa siapa saja yang menyuarakan sambil berkampanye ini. Pulung Nowowijaya, saya menolak tegas kenaikan harga BBM bersubsidi karena akan semakin menyulitkan kehidupan rakyat. Wow. Oke. Wah, ini gambarnya kawan-kawan. Ternyata emang banyak politisi Demokrat. Well, ini saya kira ini dijadikan betul ya momen Demokrat untuk melayangkan protes kerasnya begitu, karena memang pasti ini Demokrat ini banyak ternyata memang posisinya menolak ya. Ya beberapa mahasiswa juga menolak ya kawan-kawan, melakukan protes, dan seperti Demokrat seperti mendapatkan momen gitu ya. Mungkin padahal ketika zaman SBY tadi 4 kali juga menaikkan BBM ya. Jadi sebetulnya bukan sesuatu yang baru bagi Demokrat ya. Ya sih, tapi well itu politik ya itu kan. Kadang meskipun Bung Karno pernah bilang jangan lupa sejarah. Karena kita agak lupa bahwa dalam sejarah Demokrat dengan pemerintah SBY juga ada menaikkan harga BBM gitu ya. Oke, tapi oke lah ya. Saya kira ini kita harus memang ya tetap harus dikritik kawan-kawan ya. Iya, namanya orang ini berdampak luas tetap itu Demokrat sama PKS saya kira bisa dimaklumi lah, bisa dimengerti ketika mereka menolak kenaikan BBM. Partai Demokrat benar kan, ini sudah sikap partai kawan-kawan ya. Jadi sikap partai ya hargai saja sebagai di alam demokrasi. Sejauh itu disampaikan secara elegan dan beradab, tidak dengan cara-cara kekerasan, saya kira fine-fine aja itu ya. Oke, Demokrat ternyata ini kalau bagi mereka yang anti Demokrat dianggap ini dong free rider gitu ya, tapi saya kira enggak ya. Tugas mereka lah sebagai kontrol ya, jangan sampai semua pihak itu justru mengamini ya, tapi ini sebagai kontrol boleh lah. Dulu ketika Demokrat berkuasa begitu dengan dia sebagai presidennya, partai-partai lain juga bersikap kritis juga kan, seperti itu. Jadi ini wajar kawan-kawan. Lalu ada subsidi bodong. Nah, kita cek yang mana bisa. Oke, subsidi bodong ini maksudnya apa? Bukankah subsidi memang baca?
Ini tagarnya sangat keras banget ya. Nah, ini kayak investasi bodong aja nih, istilah bodong nih. Jokowi bohong. Oh, ini soal tadi kawan-kawan dari Antoni Budiawan, pandangan Antoni Budiawan yang dianggap Jokowi bohong ya. Sehingga kebohongan ini dianggap sebagai kebodongan. Jadi bohong dan bodong itu seperti bersama ya. Kebohongan dan kebodongan. Saya kira, saya nggak tahu sudah ada tanggapan nggak. Sepertinya saya pernah membaca polemik Antoni Budiawan ini dengan Prastowo Justinus ya, staf ahli kementerian, dan cukup debat ya. Cukup keras ya. Anda bisa lihat di Twitter, saya pernah sempat baca itu. Cukup keras juga ya. Dan sejauh ini cukup berimbang saya kira. Meskipun ya gitulah. Kawan-kawan, tapi ini kawan-kawan, ini saya kira saya tidak tahu apakah ini bodong atau betul, tapi sepertinya seharusnya tidak kawan-kawan. Karena ini kan juga di pertanggungjawabannya kepada publik kan gitu. Jokowi bohong soal besaran subsidi 500 triliun. Oke, ini saya kira perlu diuji juga kebenarannya. Apa benar, jangan-jangan salah juga, atau mungkin benar sih, kita tidak. Biar publik lah nanti yang akan menguji semua itu ya kawan-kawan. Oke, lalu kemudian kita cek lagi FBUI, mahasiswa menolak FBUI. Oke, FE Win, Win, iya. Win Insa untuk Indonesia. Oke. Ini apa ya? Ragil Intan Cayani, turunkanlah harga BBM nih. Ini apa kan? Cek. Isinya apa sih? Jadi ini enggak sih? Coba cek ya. Harga BBM terbaru hari ini Senin, Pertalite belum ada perubahan berarti ya. Fedwin. Saya nggak mau, saya belum paham nih. Fakultas apa? Ekonomi bisnis ya? Gimana? Bisnis UI? Atau bagaimana? Oke, ini suara mahasiswa kawan-kawan ya, suara mahasiswa yang biasa selama ini memang mahasiswa cukup punya punya suara lah ya, punya kepentingan untuk menyuarakan ini kan sekalian penolakan ya. Lalu ini strategi pengendalian BBM, ini maksudnya bagaimana? Tolak PKS saya kira hampir sama dengan Demokrat ya kawan-kawan ya. Tapi kita mungkin cek ini siapa aja sih yang menyuarakan akun-akunnya. Oke, ini dia Untung Triana. Untung Triana, kalau ini kejadian boleh dong teriak di mana negara? Kok tega banget. Ya, memang mungkin kawan-kawan memang berat, tapi saya kira pemerintah pun tidak itu gampang saja. Saya kira dengan ini sebuah keputusan yang berat ya. Tapi memang itu tadi pemerintah yang tahu postur APBN pasca pandemi dan krisis global ini kan. Nah ini Antoni Budiawan ya, yang tadi itu kawan-kawan ya, pengamat ekonomi yang memberikan kritik jelas dan menuduh. Saya nggak tahu mungkin apakah itu suara dari dia, kalimat dari dia atau bukan, saya tidak tahu. Tapi setidaknya dia mengatakan bahwa pemerintah sudah melakukan kebohongan publik. Ini perlu diuji juga kawan-kawan, perlu dites apa benar atau tidak. Oke. Nah ini tadi yang saya bilang, katakan BBM belum naik saja, harga telur dan bahan pokoknya sudah melonjak ya. Nah ini yang disebut panik ya, psychological effect, kadang-kadang orang begitu ya. Nah semacam euforia tapi dalam pengertian yang negatif ya, panikan begitu kira. Padahal belum
naik, tapi sudah menaikkan dengan sendirinya ya. Kadang-kadang ini ada semacam ini ya, insur bisnisnya, aji mumpungnya ya, aji mumpung aja gitu kan. Kadang-kadang ya tidak semua pedagang, tapi biasanya begitu. Ada semacam kepanikan gitu ya. Ini maksudnya apa? Guna bangkit pasca pandemi, pemerintah harus berikan support bagi rakyat, bukan justru menambah beban bagi rakyat. Ya, ini kawan-kawan dari fraksi PKS ya. Oke, banyak ini kawan-kawan tagar-tagar kecil gitu ya, yang harga bahan pokok ya. Ada juga di sini Pertalite gitu ya, yang memang kayaknya akan naik gitu ya. Mudah-mudahan naiknya tidak banyak kawan-kawan, sehingga masyarakat mereka yang berada di kelas menengah ke bawah tidak terpukul begitu, terpukul terjerembab pula. Nah, jangan sampai seperti itu. Kira itu tadi pemerintah punya strateginya, kita tunggu saja. Kalau yang naik udah pasti kayaknya kalau naik. Oke, BBM terkendali, terus kemudian tolak kenaikan BBM, banyak penolakan kawan-kawan ya. Harga BBM berkeadilan, ini juga disuarakan ya. Bahan pokok stabil mungkin sekarang ya, karena belum naik ya. Ya mudah-mudahan kawan-kawan kenaikan BBM kalaupun harus terjadi sebagai takdir itu tidak berdampak begitu dalam ya. Itu memang sangat menyakitkan ibaratnya begitu kan, kalau sampai begitu dalam, dan mudah-mudahan tidak ya. Baik kawan-kawan sekalian, itu saja mengenai harga BBM. Yang jelas mudah-mudahan pemerintah menyimak, memperhatikan sikap publik jaga digital, netizen yang jelas memberikan sentimen negatif, dan mudah-mudahan juga pemerintah merespon dengan strategi kebijakan yang tepat ya. Selain BLT yang konon sejumlah 600.000, kita harus tahu betul apakah BLT cukup membantu. Tapi memang sedikit banyak pastilah membantu kawan-kawan sebagai kompensasi. Tapi yang jelas kita tahu selain melalui BLT mungkin ada strategi-strategi lain, dan untuk meyakinkan bahwa kompensasi pencabutan BBM, pemerintah perlu meyakinkan bahwa kompensasi pencabutan ini adalah langkah yang baik dan akan dialihkan kepada hal-hal lain yang lebih produktif dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak ya, bukan hanya segelintir orang ya. Kita tidak menginginkan itu karena khawatir ada semacam respon-respon yang kalau begitu dalam dampaknya, dan itu pemerintah tidak bisa menjelaskan secara terbuka apa sebetulnya yang terjadi, dan menjamin bahwa dampak dari kenaikan ini tidak begitu dalam. Saya kira publik juga akan menyikapi secara proporsional ya, begitu kan ya. Apalagi ya, baik, ini sebuah perjalanan yang panjang kawan-kawan, dan tadi bilang mudah-mudahan kita kuat juga menerima takdir ini yang sebentar lagi akan datang, mau tidak mau kawan-kawan. Memang tentu sikap masyarakat kadang-kadang ada yang cuek gitu, ada yang ya oke lah pasrah begitu saja, memang ada yang menolak, sesuatu yang biasa. Dan tapi mudah-mudahan sekali lagi, segala apapun keputusan pemerintah, mudah-mudahan ini sudah diantisipasi akibat-akibatnya sehingga mendapatkan solusi yang baik gitu kawan-kawan sekalian. Karena kita tahu bahwa ini sebuah kondisi global, dan tentunya kita tidak mau situasi makin buruk ya, karena terus terang ini pandemi, trauma pandemi, segala aktivitas yang belum pulih benar sebetulnya, tapi meskipun sudah mulai geliatnya juga cukup besar begitu ya.
Tapi saya kira jangan sampai misalnya kemarin ketika pandemi kita akan terpukul dengan naiknya harga BBM yang memicu inflasi atau kenaikan harga-harga kebutuhan sehari-hari ya. Baik kawan-kawan sekalian, terima kasih Anda dengan setia menyimak kajian atau video dari Baca Trending ya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan semoga ini bermanfaat. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan ada sebagian ungkapan atau aspirasi dari kawan-kawan atau dari publik digital yang direspon secara positif dan mendapatkan solusi yang baik gitu. Dan kawan-kawan sekalian, terima kasih sekali lagi, terima kasih bagi mereka yang setia mengikuti channel ini. Dan kalau misalnya ada usulan kira-kira apa yang kita ingin sorot, mungkin bisa memberikan komentar ya, usulan, nanti saya pertimbangkan juga begitu, sambil kita akan melihat apa sih isu-isu ke depannya. Mungkin kita akan ada isu-isu lainnya ya. Baik kawan-kawan sekalian, sampai di sini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih dukungannya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memetik gitar dan bernyanyi pada waktu tak bertepi, di atas langit, di bawah tanah, dihembus angin, terseret arus, untuk saudara tercinta, untuk jiwa yang terluka. Tengah lagu suaraku hilang, sebab hari semakin bising. Hanya bunyi peluru di udara, gantikan denting gitarku, mengoyak paksa nurani, jauhkan jarak pandangku. Bibirku bergerak, tetap nyanyikan cinta, walau aku tahu tak terdengar. Jariku menari, tetap takkan berhenti, sampai wajah tak murung lagi. Bibirku bergerak, tetap nyanyikan cinta, walau aku tahu tak terdengar. Jariku menari, tetap takkan berhenti, sampai wajah tak murung lagi. Amarah sempat dalam dada, namun akalku menerka. Ku bernyanyi di matahari, ku petik gitar di rembulan, di balik bening mata air, tak pernah ada air mata. Di balik bening mata air, tak pernah ada air mata.